Sidang kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan 3 terdakwa, yakni Herminingsih Rahayu, Dian Permana, dan Aldi kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Malang kembali menghadirkan 2 orang saksi ahli. Keterangan kedua saksi menguatkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terdakwa Herminingsih Rahayu, Dian Permana, dan Aldi kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kota Malang menghadirkan 2 saksi ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memberikan keterangan terkait kasus TPPO. Salah satu saksi Titis Wulandari, mantan Kepala BP3MI Provinsi Jawa Timur, yang kini bertugas di kantor pusat Kementerian P2MI, usai memberikan keterangan saksi menyatakan bahwa PT NSP yang disebut dalam perkara ini telah terdaftar secara sah dalam sistem informasi Sisco P2MI. Pendirian kantor cabang PT NSP semestinya juga harus disertai dengan perizinan yang sah dari pihak berwenang. Ia juga menegaskan bahwa pendirian kantor cabang semestinya juga disertai dengan perizinan yang sah. Semua pertanyaannya seperti BAP yang saya sudah sampaikan di awal, saya hanya menyampaikan untuk menguatkan apa yang sudah ditanyakan saya melalui BAP itu saja. Karena sebagai saksi ahli, saya hanya menguatkan apa kewenangan dari KP2MI, BP2MI, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada itu saja. PT-nya legal, terdaftar, ada di Sisco P2MI, jadi saya hanya menyampaikan itu saja. Saya menyampaikan bahwa PT-nya pusat saja, karena sesuai dengan data yang ada di Sisco P2MI saja. Kalau yang cabang belum ada tahu. Saya nggak punya kewenangan untuk menjawab itu. Sementara itu, JPU Muhammad Haryanto mengatakan bahwa keterangan dari saksi ahli ini sangat penting dalam proses persidangan. Kedua saksi ahli yang dihadirkan memberikan penguatan terhadap pembuktian dakwaan dalam perkara tersebut. Dijelaskannya, inti keterangan dari saksi ahli memperkuat fakta bahwa izin operasional kantor cabang PT NSP di Malang baru keluar pada November 2024 melalui Online Single Submission atau WSS. Hal tersebut menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan sebelum itu tidak memiliki dasar perizinan cabang secara sah. Sidang TPPO ini akan terus berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya yang relevan dengan kasus ini. Jaksa Penuntut Umum akan terus berupaya untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa dan memastikan keadilan bagi para korban. Sementara sidang selanjutnya akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. Hari ini Jaksa menghadirkan 2 orang ahli, yaitu atas nama Titis dan atas nama Ridho. Mereka atau beliau dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian. Terus yang kedua, kami juga tadi seyogyanya memanggil saksi atas nama Erni Jomin, tapi yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit. Suratnya kami tunjukkan, akhirnya kita bacakan, dan semua baik keterangan saksi maupun keterangan ahli semuanya mendukung pembuktian kita. Ya, izin atau dari OSS itu baru diterbitkan terbit pada bulan November 2024. Intinya terkait dengan ahli, bahwasannya terkait dengan izin cabang atau OSS itu murni kewenangan dari Dinas DPMD dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, bukan dari Kementerian. Simon Alfredo melaporkan. Sesaat lagi kami akan berikan laporan tentang protes asetnya dilarang Bank Panin Dubai Syariah digugat. Tetaplah bersama kami, Info 7 Malang Raya. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.